Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Rosidatul Aulia dengan NIM 20051214035. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis manajemen layanan teknologi informasi menggunakan ITAL versi 3 dengan studi kasus pada PT Telekomunikasi Seluler. Video ini sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan pada video ini terdapat yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua terdapat tentang perusahaan Telkomsel, kemudian yang ketiga ada penjelasan terkait ITSM dan ITAL versi 3, kemudian yang keempat ada metode analisis, yang kelima ada hasil analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk yang pertama terdapat pendahuluan. Setiap perusahaan atau organisasi tentu memiliki tujuan dan strateginya masing-masing dalam penerapan teknologi informasinya. Sebab penerapannya adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan serta penerapan teknologi informasi harus diselaraskan juga dengan visi misi perusahaan. Namun juga diperlukan manajemen yang baik untuk menyelaraskan antara teknologi informasi dengan tujuan perusahaan, yakni dengan Information Technology Service Management atau yang disingkat dengan ITSM. Untuk metode yang digunakan dalam melakukan analisis ini yaitu dengan studi literatur. Kemudian, suatu perusahaan sudah dapat dikatakan telah mengadopsi ITAL apabila perusahaan tersebut sudah menerapkan satu proses dari satu domain. Nah, untuk Telkomsel sendiri, itu sudah menerapkan berbagai proses dari semua domain, diantaranya yang pertama ada service strategy, kemudian ada service design, ada service transition, service operation, dan continual service improvement. Kemudian yang kedua ada tentang perusahaan Telkomsel. Jadi PT Telekomunikasi Seluler atau yang kita kenal dengan Telkomsel itu merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan juga merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia dan juga Singapore Telecom Mobile Pte Ltd atau yang disingkat dengan Singtel. PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel ini berdiri pada tahun 1995 dan untuk saat ini Telkomsel telah bertransformasi dari Telecommunication Company atau Telco menjadi Digital Telecommunication Company atau DICO. Untuk tata kelola Telkomsel sendiri itu sudah memiliki sertifikasi internasional, yakni untuk service management itu ada ISO 27001 2013 dan untuk sertifikasi information security management itu ada ISO 20001 2011. Baik, kemudian ada ITSM. Jadi, ITSM atau kepanjangan dari Information Technology Service Management atau yang biasanya kita kenal dengan manajemen layanan TI itu merupakan serangkaian proses yang dirancang untuk membantu mengelola teknologi informasi dalam suatu perusahaan dengan berfokus pada kebutuhan pengguna atau pelanggan layanan TI sehingga dapat memberikan layanan TI yang terbaik. Kemudian dapat dipahami juga bahwa ITSM ini adalah bagaimana cara kerja tim IT dalam mengelola layanan TI perusahaan secara end-to-end ke customer, termasuk proses mendesain, membuat, memberikan, dan mendukung layanan TI, sehingga teknologi informasi harus memberikan layanan kepada penggunanya. Yang selanjutnya ada ITAL versi 3. ITAL atau kepanjangannya Information Technology Infrastructure Library merupakan framework atau kerangka kerja yang menggambarkan best practice ITSM. ITAL ini dikembangkan oleh British Central Computer and Telecommunication Agency, di mana mereka juga bergabung dengan UK Office of Government Commerce. ITAL juga digunakan untuk mengelola dan mengendalikan layanan TI yang berfokus pada kualitas layanan TI yang diberikan kepada penggunanya. Untuk domain yang ada dalam ITIL versi 3,
Yang pertama ada service strategi, kemudian yang kedua ada service design, yang ketiga ada service transition, yang keempat ada service operation, dan yang kelima ada continual service improvement. Di dalam ITIL versi 3 ini juga terdapat function. Lalu untuk semua proses yang ada dalam ITIL versi 3 ini jumlahnya ada total 26 proses. Baik, untuk yang selanjutnya ada metode analisis. Penelitian ini atau analisis ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur dalam pengumpulan data-data yang diperlukan. Studi literatur itu merupakan kegiatan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menyajikan temuan-temuan dari berbagai sumber atau studi penelitian sebelumnya yang serupa. Kemudian yang selanjutnya ada hasil analisis. Untuk yang pertama ada domain service strategy. Di sini ada proses strategi manajemen for IT service, di mana Telkomsel sudah memiliki base transceiver station atau BTS di seluruh Indonesia sebanyak 237.700 yang tercatat di tahun 2021, dan angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan akses internet terhadap Telkomsel. Kemudian yang kedua ada proses financial management for IT service. Untuk layanan TI yang disediakan oleh Telkomsel ini ada My Telkomsel, My Grapari, Maxstream. Nah, ini sudah tersedia kemudahan untuk bergabung dengan pihak ketiga atau pihak penyedia jasa keuangan, sehingga pengguna layanan TI oleh sehingga pengguna layanan TI yang disediakan oleh Telkomsel ini akan merasa lebih efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya ada proses demand management, di mana Telkomsel sudah memberikan beberapa tawaran seperti pengumpulan dan penukaran poin, misalnya dalam layanan TI dari My Telkomsel, kemudian ada My Grapari dan Maxstream. Nah, juga terdapat berbagai promo dalam produknya, yaitu untuk membuat penggunanya tertarik dengan layanan TI yang sudah disediakan oleh Telkomsel. Dan yang selanjutnya ada proses business relationship management. Telkomsel sendiri hingga saat ini sudah tercatat memiliki pelanggan hingga mencapai angka 169,2 juta pelanggan. Dilihat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa relasi Telkomsel sendiri dengan pelanggannya itu sudah sangat luas. Selain itu, layanan secara langsung, misalnya seperti kantor Grapari, itu juga sudah tersebar banyak di penjuru Indonesia. Next ada domain service design. Di sini yang pertama ada proses service catalog management. Katalog dalam layanan TI yang sudah disediakan oleh Telkomsel ini berupa produk apa saja yang dijual, misalnya macam-macam kuota internet. Dalam layanan TI-nya, Telkomsel juga sudah memberikan capacity management. Nah, ini seperti waktu berlaku dan jumlah kuota internet yang dapat digunakan oleh pelanggan. Yang selanjutnya ada proses information security management. Telkomsel sendiri sudah melakukan pembangunan data center seiring dengan peningkatan solusi layanan komputasi awan atau cloud computing, kemudian big data, IoT, dan cyber security. Nah, selain itu, Telkomsel juga sudah memiliki 26 data center yang sudah terintegrasi satu dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada proses service transition. Ada domain service transition. Untuk proses yang pertama ada transition planning and support, di mana Telkomsel sudah bertransformasi dari telecommunication company menjadi digital telecommunication company. Bahkan teknologi informasi yang dimiliki oleh Telkomsel saat ini sudah menjadi enabler dalam Telkomsel bisnis dan acuan proses transformasi digital di lini perusahaan. Untuk yang kedua ada proses change management, di mana Telkomsel sudah melakukan perubahan terstruktur dengan melakukan perubahan pada sekitar 120.000 BTS agar mendukung jaringan 4G, dan saat ini juga sedang dilakukan pengembangan ke jaringan 5G.
Untuk yang ketiga, ada proses release and deployment management, di mana Telkomsel meluncurkan sebuah software yaitu Robotic Automation Process, di mana software ini digunakan untuk mengintegrasikan tugas dengan berulang serta memiliki intensitas tinggi yang digunakan dalam internal perusahaannya, sehingga dapat menjadikan Telkomsel menjadi lebih fleksibel. Kemudian ada domain service operation. Di sini ada proses request fulfillment. Jadi Telkomsel tentu tidak memberikan batasan kepada pelanggan atau pengguna layanan TI-nya. Jadi selama request tersebut mampu menjadikan layanan TI-nya menjadi lebih baik, maka Telkomsel akan melakukan request tersebut. Adapun wadah yang mendukung proses ini oleh Telkomsel yakni tersedianya service desk yang berupa customer service. Untuk hal tersebut sudah dapat kita temui di semua layanan TI yang disediakan oleh Telkomsel. Contohnya ada di My Telkomsel, kemudian ada My Krapari hingga website official Telkomsel. Dan kemudian ada domain continual service improvement. Jadi Telkomsel itu selalu melakukan improve untuk memudahkan jangkauan layanannya, bahkan di setiap penjuru di Indonesia. Hal ini juga didukung dengan teknologi yang dimiliki Telkomsel, dan tak hanya itu, hal ini juga didukung dengan adanya perguruan tinggi yang dimiliki oleh PT Telkom yang sudah tersebar banyak di Indonesia, di mana nantinya SDM yang berkompeten juga bisa didapat dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan ITIL versi 3 oleh perusahaan Telkomsel, di mana perusahaan ini telah menerapkan berbagai proses di setiap domain, mulai dari service strategy, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Baik, cukup sekian penjelasan terkait analisis pada perusahaan Telkomsel dengan menggunakan ITIL versi 3. Semoga bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.